Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Materi pada pertemuan kali ini yaitu mulai dari diri modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan, nama saya Fikradi, unit kerja SMK Negeri Kintab, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, CGP Angkatan 8. Terima kasih kepada Ibu Dr. Heni Mariani MPD sebagai fasilitator. Terima kasih juga kepada Ibu Nur Hidayati MPD sebagai pengajar praktik. Untuk pertama itu selama menjadi guru, tentunya pembelajaran Anda pernah diobservasi atau disupervisi oleh kepala sekolah. Jadi bagaimana perasaan Anda ketika diobservasi? Baik, perasaan saya ketika kepala sekolah melakukan supervisi atau observasi dalam pembelajaran yang saya laksanakan di kelas. Saya merasa cemas, gugup, dan tegang karena merasa diawasi. Meskipun sudah melaksanakan pembelajaran sesuai dengan RPP yang sudah saya susun dengan matang, namun tetap saja saya merasa khawatir jika pembelajaran saya tidak sesuai dengan standar penilaian kepala sekolah. Untuk yang kedua, ceritakan pengalaman Anda saat observasi dan pasca kegiatan observasi tersebut. Baik, yang pertama yaitu ada pengalaman saat observasi. Jadi menurut pengalaman saya, kepala sekolah akan melakukan observasi atau supervisi sesuai dengan jadwal yang sudah disepakati bersama di awal tahun ajaran baru, contohnya per 3 bulan sekali. Jadi kepala sekolah akan memberikan pemberitahuan jika akan melaksanakan observasi sehingga saya bisa mempersiapkan dengan matang apa saja yang diperlukan saat observasi. Pada saat observasi, kepala sekolah akan mengamati penataan ruang kelas, kelengkapan perangkat pembelajaran, penggunaan media yang dipakai, juga mengamati metode dan strategi yang saya gunakan dalam pembelajaran yang saya laksanakan saat itu. Untuk pengalaman pasca observasi, pada saat pasca observasi, kepala sekolah akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait penataan ruang kelas, kelengkapan perangkat pembelajaran, penggunaan media, dan juga terkait proses pembelajaran yang sudah saya laksanakan. Jadi, beliau biasanya akan memberikan koreksi dan saran kepada saya. Jika dalam beberapa pertanyaan yang beliau ajukan tidak sesuai dengan standar kriteria yang sudah ditentukan. Untuk yang ketiga, soal pemantik yang ketiga, jadi menurut Anda, bagaimanakah proses supervisi akademik yang ideal yang dapat membantu diri Anda berkembang sebagai seorang pendidik? Jadi di sini supervisi ideal yang menurut saya yaitu bisa membuat saya berkembang. Yang pertama, adanya perencanaan yang baik tentang tujuan dari supervisi tersebut. Yang kedua, memegang prinsip kemitraan atau setara sehingga tidak ada yang merasa dinilai maupun dinilai. Untuk yang ketiga, mendorong guru untuk dapat menemukan sendiri pemecahan masalah yang dihadapi. Yang keempat, memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh guru untuk merencanakan tindak lanjut terhadap temuan-temuan yang ada dalam pembelajaran. Untuk soal pemantik yang keempat, jadi menurut Anda, jika Anda saat ini menjadi seorang kepala sekolah yang perlu melakukan supervisi, di mana posisi Anda sehubungan dengan gambaran ideal di atas dari skala 1 sampai dengan 10. Situasi belum ideal 1 dan situasi ideal 10. Baik, menurut saya posisi saya di sini menurut saya itu jika saat ini saya menjadi kepala sekolah dan perlu melakukan supervisi. Posisi saya sehubungan dengan gambaran ideal di atas dari skala 1 sampai 10. Nah, di sini posisi saya berada pada kisaran antara 6 atau sampai 7. Karena terkadang saya masih perlu mendapat saran dari rekan sejawat. Jadi seperti ketika terjadi
tidak sesuai dengan standar saya. Untuk pertanyaan pemantik yang kelima, aspek apa saja yang Anda butuhkan untuk dapat mencapai situasi ideal itu? Jadi di sini yang saya butuhkan untuk dapat mencapai situasi ideal, yang pertama referensi tentang supervisi akademik, yang kedua identifikasi kompetensi diri dari diri sendiri dan orang lain, yang ketiga berpikir terbuka dan selalu ingin tahu, yang keempat mampu mendorong seseorang untuk menemukan sendiri solusi atas masalah yang dihadapinya. Baik, apa saja harapan yang ingin Anda lihat pada diri Anda sebagai seorang pendidik setelah mempelajari modul ini? Jadi harapan yang ingin saya lihat pada diri saya setelah mempelajari modul ini adalah yang pertama, mempunyai paradigma berpikir coaching dalam berkomunikasi untuk mengembangkan kemampuan rekan sejawat. Untuk yang kedua, menerapkan praktik komunikasi, memberdayakan dan menggunakan paradigma berpikir dan prinsip coaching. Yang ketiga, meningkatkan kompetensi diri, yakni kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan emosional. Jadi apa saja kegiatan, materi, manfaat yang Anda harapkan ada dalam modul ini. Jadi harapannya terus yang ada pada modul ini yaitu yang pertama, akan ada kegiatan praktik penerapan komunikasi dan berpikir coaching. Untuk yang kedua, akan ada materi tentang coaching untuk supervisi akademik. Yang ketiga, manfaat yang saya harapkan adalah saya akan mampu untuk melakukan coaching pada komunitas praktisi saya dan mampu menerapkan paradigma berpikir coaching untuk supervisi pembelajaran. Baik, itu saja teman-teman dari saya pada pertemuan kali ini. Terima kasih. TGP Angkatan 8 Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.